Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalam ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'i min yaumina hadza ila yaumi liqa'i. Amma ba'du, para ulama, para kiai, para guru, para habaib, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abid, Kiai Haji Rahmatullah, Kiai Haji Fadlullah, Kiai Haji Muhammad Ridwan, Kiai Haji Luqman, Kiai Haji Abdul Jawad, Al-Habib Muhammad bin Syekh, Kiai Haji Mahmud, Kiai Haji Wahyudin. Masih banyak lagi para ulama, mohon maaf bila nama beliau enggak disebut. Qori kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Masdar Khairi, pengelola Pasar Jaya, Pajar Jaya, Ustaz Haji Mansur, Ustaz Haji Muhammad Sohib, hadirin hadirat Bapak Ibu, ada ibu-ibu? Hah? Oh, di atas. Biasanya ibu-ibu di bawah. Nah, kok ini di atas ibu-ibu ya? Oh iya, kata yang di atas biasa di atas dia. Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang bersama putra dari guru kita Al-Habib Syekh Al-Jupri, Al-Habib Abdurrahman. Jadi majelis taklim Habib Syekh Al-Jupri diteruskan oleh putra beliau. Jadi malam Rabu di Masjid Jami Al-Husna Az-Ziyadah, beliau yang meneruskan taklim abahnya. Di Permata Hijau Masjid Jami An-Nur, setiap malam Kamis beliau. Di Kober Kampung Melayu juga diteruskan oleh beliau. Di Cilodong, di Pabuaran, di Al-Qudola, banyak majelis-majelis. Waktu almarhum masih ada, sekarang diteruskan oleh putra dari guru kita. Jadi malam Rebo di Al-Husna Az-Ziyadah masih ada. Dulu datang Kiai Haji Muhammad Abid, waktu Habib Syekh masih ada. Ustaz Nasrullah juga datang, Ustaz Haji Jawad datang. Sekarang udah rada jauhan, jalannya macet, ramai. Jadi di sini juga ada pengajian. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berbicara masalah maulid, saya menyampaikan dua undangan dulu. Besok Sabtu tanggal 28, haul pertama Habib Syekh Al-Jupri pagi jam 8 hari Sabtu. Saya undang resmi, insya. Nanti yang bicara Kiai Haji Syukron Makmun, sahabat beliau, sama Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kemudian tanggal 6 Februari pagi jam 8 Senin di Pondok Pesantren Az-Ziyadah Kiai Haji Muhammad Abid dan semua ulama-ulama. Kalau undangannya belum nyampe, anggap dah undangan. Kita jawab insya Allah.
Di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi jilid yang pertama, Jalaluddin As-Suyuti memberikan takrif maulid huwa ijtima'un nas. Maulid itu artinya, kata beliau, kumpulnya manusia. Seperti malam ini, mulai dari para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para pejabat, orang tua, remaja, anak muda, bapak, ibu kumpul di Pasar Pajar Jaya. Ini pasar hebat, satu-satunya pasar yang pakai maulid, cuman pasar ini doang. Siapa dulu pengelolanya? Ustadz Sohib sama Ustadz Mansur. 3 tahun yang lalu peresmian pasar ini saya juga yang ceramah. Ini kios masih pada kosong. Ini belum pada jadi yang ini nih. 3 tahun yang lalu, sekarang udah penuh. Saya kemarin daftar pengen minta 1 kios, kagak dapet. Alhamdulillah. Ini kita berkumpul. Al-jama'atu rahmatun. Dengan sebab kita berkumpul berjamaah, turun rahmat Allah subhanahu. Itulah salah satu di antara substansi ajaran agama kita, kasih sayang. Maka Allah utus Nabi Muhammad membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, lapar amat. Emang belum pada makan? Oh, emang mau makan di sini? Ya udah, jangan lama-lama pidatonya. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena jamaah udah pada lapar. Sekali lagi. Enakan mana mau Ustadz Masdar? Satu perguruan. Waktu musabaqah juga saya sama beliau kejar-kejaran terus. Kadang saya juara 1, dia juara 2. Kadang dia juara 2, saya juara 1. Ustadz Haji Mahmud pada tuh. Jadi kalau di asrama, kalau di kamar temen, tapi giliran musabaqah jadi musuh. Masing-masing bela provinsi lain. Pada waktunya ketemu, satu asrama jadi musuh. Kalau di selatan, Jakarta Selatan, tingkat kelurahan aja juara 1. Hadiahnya TV 40 in yang nempel di tembok. Kalau di kampung kita juara 1 cuman Quran tuh sama kokok 1. Kalah kita sama selatan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan buat Pak Camat. Amin ya Rabbal. Kenapa 3 tahun perjalanan pasar ini semakin berkembang, semakin maju?
Karena Ustadz Mansur, Ustadz Haji Muhammad Shohib menyatukan pasar ini bukan hanya untuk kegiatan dunia, tapi juga untuk kegiatan akhirat. Makanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul nasehatin jamaahnya, idza ra'aitumun nasa yastaghiluna bi umurid dunya fastaghilu antum bi umuril akhirah. Apabila kamu melihat manusia pada sibuk ngurusin dunia, maka sibukkanlah dirimu untuk mengurus akhirat. Jadi Ustadz Haji Muhammad Shohib sebagai pengelola pasar tidak ingin warga sekitar Jati Cempaka sibuk dengan urusan dunia saja, tapi diajak kita untuk menyibukkan diri dengan urusan akhirat. Maka setiap tahun menjelang 1 Rabiul Awal di pasar ini selalu diadakan maulid. Ini yang membuat rahmat berkah Allah turun. Amin ya Rabbal. Makanya 3 tahun kita nggak pernah dengar ada kejadian apa-apa. Nggak ada kebakaran. Alhamdulillah. Orang ada maulid. Kata Habib Ali Kuitang, selagi masih ada satu orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, Allah Ta'ala pending musibah. Padahal kalau kita lihat tempat maksiat banyak. Bekasi, Jakarta, Depok, Bogor. Bekasi ada Pangkalan 12. Hah? Itu kalau dari jalan raya Bekasi lama lurus, nanti Rawa Panjang, Rawa Lumbu lurus, Narogo lewat dikit dan Pangkalan 12. Gua tahu saya tadinya kagak tahu, pulang ceramah lewat situ, ban mobil saya kempes. Lagi diganti sama supir, saya buka peci, buka sorban, panas, bis ceramah. Tahu-tahu ada perempuan senderan di depan mobil. Saya lihat bedaknya gebuh banget. Kayaknya itu perempuan bedak semua dia pakai. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, Godpon, NR, Latulip, Mirabella, Tulji. Ada nggak di pasar ini yang jual bedak? Itu Tulji harganya 1 juta. Ada krim malam, ada krim siang. Ada juga yang 350. Ada juga yang 700. Jadi beda-beda, beda nomor, beda harga. Kalau bini kita pakai bedak yang dari tahun 45 nggak naik-naik harganya, 2.000 aja bedak pipa. Itu perempuan senderan di mobil saya lihat kakinya nempel ke bawah. Kalau kakinya gantung saya takut. Kata dia, "Om, udah malam banting harga." Loh, saya kaget. 1,5 dikata gitu. Saya tanya, "Berapa kalau udah malam begini harganya?" 20.000. Emang kalau sore-sorean berapa? Gocap. Saya tawar aja, goceng dah goceng. Dia mau loh, saya takut. Saya marahin, "Kamu perempuan malam-malam begini di pinggir jalan, kula dagang pekaje. Dagang apa rono banyune? Air lu ngepegang, roti lu ngepegang, dagang apa?"
Kulo dagang rempah-rempah Pak Haji. Rempah-rempah kan bahan jamu, boten Pak Haji. Rempah-rempah sekali merem dapat upah. Saya pulang aja udah buru-buru. Assalamualaikum, bini saya. Waalaikumsalam. Bu, rempah-rempah masih ada Bu? Bekasi Pangkalan 12, Kerawang sebelah kiri tempat truk pada ngambil pasir, pos 7. Depan kantor KBN, puter balik jalan Cacing sebelum jembatan RM. Sebelah kiri Masjid Sunda Kelapa, Taman Lawang. Sebelum Masjid An-Nur, Petamburan, hotel, itu ada bongkaran. Gajah Mada, gang sempit. LP Cepinang, sepanjang rel kereta api kalau malam minggu, itu PSK-nya ABG semua. Kalau malam minggu mereka pada pasang bandrol 7,5, 4,5. Kata supir saya, Ustadz, makin malam makin murah. Ya udah ntar balik lagi. Saya balik lagi jam 2 cenggoh. Tempat maksiat banyak, tapi yang maulid banyak. Kemarin 3 hari sebelum ini di kediaman almarhum Kiai Haji Sasi, Yunus Sasi, udah maulid, menyambut bulan maulid. Malam ini di pasar Pajar Jaya. Malam ini juga di kediaman Dr. Idham Khalid Cipete. Banyak yang malam ini. Saya dari sini mau ke Bekasi Utara, Muara Tawa. Udah ditunggu oleh Kiai Haji Nur Anwar, putra dari Kiai Haji Nur Ali. Saya bilang saya datang jam 10:30 guru. Saya ke Jati Cempaka dulu. Iya, gua tungguin. Lu jangan makan di sono. Iya. Ustadz Sohib saya udah telepon, bungkus saja Ustadz Sohib. Tuh, Jakarta tempat maksiat banyak, musibah nggak ada jembatan tol putus. Yang ada di Kalimantan. Jarang musibah banjir di Jawa. Jakarta kagak banjir. Cepinang Indah udah nggak banjir, Cepinang Muara udah kagak banjir. Itu banjir sekarang takut sama Gubernur Fauzi Bowo. Sebab gubernurnya rajin ngaji. Tiap malam Jumat di rumahnya subuh ada pengajian. Yang ngajar Isaifuddin Amsir sama Kiai Maulana Kamal. Dulu almarhum Kiai Syafi'i Hazami. Sekarang diterusin oleh beliau. Tuh, gubernur yang ngajak warganya lebih religius. Makanya saya bilang sama tetangga saya mah milih dia aja besok. Saya bilang sama tetangga saya, masang janur di pohon manggis, pilih gubernur yang berkumis, saya kata gitu. Lah kalau ini kan Bekasi, saya kan ngomong sama orang kampung saya, Ustadz Haji Abid, saya ngomong. Tadi saya bisikin, udah Fauzi Bowo aja, namanya enak disebutnya. Sebab ada calon gubernur yang namanya disebut kagak enak. Udah yang enak aja, Kiai. Jadi maulid artinya kumpulnya manusia. Kita diajak malam ini berkumpul. Dengan sebab kita berkumpul, turun rahmat Allah Subhanahu. Makna maulid yang kedua, setelah kita kumpul, kata Jalaluddin As-Suyuti, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Setelah berkumpul kita diajak berzikir, membaca Al-Qur'an. Di dalam tahlil ada nggak surat-surat dari Al-Qur'an yang kita baca? Ada. Jadi maulid bagus, maulid cakep, kumpulnya manusia
untuk mengingat kepada Allah Subhanahu. Setelah zikir tahlil, diajak membaca riwayat Nabi kita. Tadi Ustadz Nasrullah baca, saya dengar dari tanggal 80 kedengeran. Dibaca kelahiran seorang nabi, seorang rasul yang lebih mulia dibanding 124.000 nabi. Seorang rasul yang lebih mulia dibanding 313 rasul. Nabi yang seluruh makhlukat menyayanginya. Jangankan binatang yang masih hidup, binatang yang sudah mati masih sayang sama Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi disiapkan makanan di atas tampah nasi, di atas nasi paha kambing. Tapi paha kambing itu udah diisiin racun oleh orang Yahudi. Tiba-tiba paha kambing itu ngomong. Paha kambing ngomong. Paha kambing. Paha kambing. Paha kambing. Paha kambing. Kata kambing Muhammad, kata paha kambing Muhammad, jangan kau makan apa yang disediakan oleh orang Yahudi ini. Meskipun masakan ini kelihatannya sempurna, namun di dalamnya sudah dimuat racun yang mematikan. Paha kambing bisa ngomong, saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Nabi cintanya nggak pernah berubah sama umatnya. Baru lahir ke alam dunia, nangisnya mencari aina ummati, di mana umatku. Mau meninggal dunia, Israel datang, ditanya, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku, hai Israel? Kata Israel, aku datang mau silaturahmi, sekalian mau mencabut ruhmu Muhammad. Kalau engkau mau, kalau enggak ya aku balik lagi. Begitu Israel bertanya seperti itu, Nabi nanya, Pak aina ummati, kalau aku ditanjain begitu, umatku ditanjain apa enggak? Kayaknya kita kalau ditanjain nama Israel girang banget kali ya. Ay, Haji Ma'ruf mau berapa tahun lagi? 100 tahun lagi Udah songong banget, udah al-il aja. Nabi nangis waktu baca riwayat umat-umat terdahulu. Di dalam kitab Ittihad Sadatil Muttaqin, syarah dari Ihya Ulumuddin, jilid ke-7. Itu Nabi nangis baca riwayat umat dahulu umurnya panjang-panjang. Kaumnya Nabi Adam 1000 tahun, kaumnya Nabi Nuh 900 tahun, kaumnya Nabi Musa 800 tahun. Nangisnya Nabi takut kalau sorga didominasi oleh mereka yang umurnya panjang, kesempatan ibadahnya juga banyak. Lalu sahabat nanya, berapa Allah kasih umur kepada kita ya Rasul? Rasulullah menjawab, inna umra ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah. Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau orang sekarang Pak jarang yang nyampe 70. Kiai Haji Zainuddin MZ belum 60, kurang sebulan 4 hari,
belum 60. Kiai Sabilan Rosyad belum 60. Orang sekarang, kalau orang dulu-dulu sampai 70. Kiai Haji Nur Ali di atas 70, Kiai Haji Zayadi di atas 70, Kiai Haji Mursidi di atas 70, Kiai Haji Hasbi di atas 70, Kiai Haji Abdullah Syafi'i di atas 70, Kiai Haji Thahir Rahili di atas 70, Kiai Haji Ahmad Junaidi di atas 70, Kiai Haji Sasi di atas 70. Orang dulu nyampe. Kalau orang sekarang jarang yang sampai. 54 stroke, 55 mati. Jarang yang sampai 70. Apalagi artis-artis muda-muda pada mati. Nika Ardila 17 tahun, Alda 22, Alda 22, Haji Masaid 43, Topik Sapalas 34, Karyo 36. Yang tua cuman satu, Patile 71, Patile. Napa angka lewat 71? Israel kagak tega. Colek ini tulang, colek ini tulang, kurus, diantepin mati juga. Itu seluruh makhluk Allah cinta sayang kepada Nabi. Bila Nabi berjalan di tengah terik matahari, itu matahari yang bagi sahabat terasa panas, bagi Rasul justru tidak terasa panas. Matahari jadi payung. Kemana Nabi berjalan di saat matahari sedang berada di tengah-tengah, itu matahari bagi Nabi terasa sejuk, tidak terasa panas. Ini seluruh makhluk Allah sayang kepada Nabi. Maka Nabi sayang kepada umatnya. Mau mati nanyain kita. Nanti begitu kiamat bangkit dari alam barzah, Allah Ta'ala perintahkan Jibril cari kuburan Muhammad. Begitu ketemu dibangkitkan Nabi dari alam kubur, Nabi tanya sama malaikat Jibril, ayy yaumin hadza ya Jibril? Jibril, ini hari apa? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang dijanjikan Allah bakal terjadi, dibenarkan oleh para rasulnya, kiamat Muhammad. Begitu dengar kiamat disebut Jibril, Nabi kaget. Aina ummati, di mana umatku? Kita yang dicari. Cintanya nggak pernah berubah, ya Allah. Kalau cinta kita berubah, cinta kita berubah. Berubah nggak Pak? Bu, berubah nggak Bu? Enggak. Oke, kalau sama Nabi nggak berubah, sama suami berubah nggak? Kagak juga. Dulu waktu masih muda, nganten baru makan pakai kobokan. Anak 3, laki disuruh ke kolam aja udah. Tuh cinta berubah. Dulu belum punya anak, naik motor perut mules, kagak berani kentut di sadel motor, takut kedengeran laki. Begitu udah punya anak 5, sambil nyari nasi, jalan di depan laki, berat. Tuh yang tawanya kenceng, tukang kentut tuh. Cinta kita berubah. Dulu belum punya anak, masih muda, kondangan, hujan besar, pakai payung 1, jalan berdua, ada becek, hati-hati ayang, ada ecek. Begitu anak udah 3, bini kepleset, mampus lo, meleng aja. Lu nyautin aja lo, jangan girang-girang di atas, ntar bocor ke bawah. Dibacakan riwayat kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka bulan Maulid bulan sholawat, bulan sholat. Salamu alaik Zainal Anbiya, salamu alaik Akol Akia, salamu Zainal Anbiya, salamu alaik Akol Akia. Kalau sholat tahiyat akhir enggak baca sholawat, kagak sah sholatnya. Kalau baca sholawat cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alinya kagak dibaca, kagak diterima. Kata Nabi, pasolawatuhu al-badro, selawat yang dibaca kagak pakai wa ala ali, itu solawat yang buntung, pendek, kagak nyampe. Pendek, kagak nyampe. Pendek, kagak nyampe. Pendek, agak nyampe. Pendek, biasa nyampe, kagak nyampe. Enak nggak? Kagak enak. Itu penting sholawat. Sampai Habib Ali mengatakan, selagi masih ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, itu dipending musibah. Maka Jakarta agak ada musibah. Wah, Pak Ustadz kagak nonton TV. Kemarin ada orang ketabrak Xenia, 9 yang mati. Satu musibah, yang kedua peringatan buat pemerintah yang mau mencabut undang-undang miras. Itu yang nabrak pakai sabu semua tuh, lagi mabok semua. Makanya pemerintah mikir-mikir, kalau mau mencabut undang-undang yang bikin merusak anak bangsa di masa yang akan datang, diingetin tuh oleh Allah. Lagi nyabu itu, ngariin mobil di atas 100, itu orang gak kelihatan, lagi mabok. Ya Allah, musibah dan peringatan buat pemerintah. Tuh lihat, orang lagi mabok tuh, orang lagi mabok, orang lagi mabok, orang lagi mabok, orang lagi mabok. Maka kalau lagi mabok, iman dicabut. Kata Nabi, man syaribal khamra naza'a minhul iman. Barang siapa yang meminum minuman yang bikin mabok, bir, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, alkohol, LBK, magadon, heroin, putau, nyiming, tripping, boat, topi miring, topi lempeng, topi bengkok, yang bikin mabok, iman dicabut. Oh, maka untuk kembali ingat kepada Allah, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalba binuril hikmah. Sering-sering duduk di majelis taklim, sering-sering duduk bersama para ulama, dengerin ilmu yang disampaikan, dengerin nasihat yang ia berikan. Karena hati menjadi hidup, rohani menjadi segar karena sering dengar nasihat. Maka musibah nggak ada, balance, seimbang, pengajian banyak, ada majelis zikir, ada ngaji yang bawa kitab, ada yang ngajinya bawa bendera, biarin. Kemana aja ngaji bawa bendera? Masih bagus daripada dia ngaji bawa botol. Biarin bawa bendera, nggak apa-apa. Hadirin
Jamaah yang mulia, jadi sholawat itu penting. Sholat enggak baca sholawat waktu tahiyat kagak sah. Sholat jenazah enggak pakai baca sholawat kagak sah. Setelah takbir pertama Fatihah, tidak dianjurkan pakai doa iftitah, kagak pakai surah. Begitu Allahu Akbar langsung Fatihah. Habis takbir baca sholawat, itu rukun sholat jenazah. Tapi ada sunnahnya, sebelum baca sholawat puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil, baru baca sholawat. Setelah baca sholawat ada lagi sunnahnya, doain orang-orang mukmin, Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal. Jadi dapat yang rukun, dapat yang sunnah. Tuh. Baca sholawatnya yang rukun dalam sholat jenazah cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa alanya kagak dibaca, agak sah. Kalau rumah kita di depan masjid ada jalanan macet, lagi ambulan bawa jenazah, kita udah dalam keadaan bersih, habis sholat zuhur, begitu di depan rumah macet ada jenazah, pengen dapat pahala sebesar 1 gunung, itu pahala nyolatin jenazah. Udah kita sembahyang dari rumah, ambulannya di jalanan. Selagi ambulannya masih ada di depan kita. Kalau ambulannya udah lewat, udah. Jadi syaratnya jenazahnya ada di depan kita. Jadi ada rukun, ada sunnah. Kalau dua-duanya dikerjain, dua-duanya kita dapat pahala. Kalau cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dapat pahala rukun. Muji Allah alhamdulillahirabbil alamin, itu sunnahnya dibaca dapat. Nanti setelah selawat baca doa buat orang mukmin, dapat lagi pahala sunnah. Boleh orang mati dibungkus pakai kain kafan yang warna-warni, boleh. Tapi kapan lagi ngamalin sunnah yang terakhir waktu mati? Jadi warna putih menghadap Allah di saat kita meninggal dunia, sunnah. Kita waktu hidup di dunia senang sama warna biru, wasiat sama anak, kalau baba mati tong bungkus pakai warna biru. Boleh, cuman kagak dapet pahala sunnah. Lain sama Abu Nawas, begitu mati mesen, ntar kalau baba mati bungkus baba pakai kain yang warnanya hitam. Emang kenapa, Pak? Biar munkar nakir kira ini jenazah udah lama, udah angus. Itu mah Abu Nawas. Kalau kita jangan coba-coba. Oh, besok gua pakai kain hitam dah. Kali aja munkar nakir kalian diinjak leher kita. Lu mau nipu gua loh. Mentang-mentang anggota DPR pada nipu, lu mau nipu lagi. Tuh. Anggota DPR klosetnya aja, tempat beraknya aja 200 juta. Ya Allah, tempat nongkrong 200 juta. Bikin laporan 1 buah kloset 200 juta. Lebihnya kemana? Itu yang dibilang dosa jamaah, dosa berjamaah. Ntar dia nanggung dosa seluruh rakyat Indonesia. Di kuburan dia tanggung sendiri. Makanya saya nggak mau jadi pejabat. Enakan jadi ustadz, bulan Maulid kulkas nggak bisa ketutup. Bukan kebanyakan buah, engselnya copot.
Makna maulid berikutnya fihi mawaidun. Di dalam acara maulid ada nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nabi dinasehatin oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan hidup semaumu, tapi ingat kau bakal mati. Manusia mati beda dengan matinya binatang. Kalau binatang mati selesai, tapi bila manusia mati masih ada persoalan-persoalan setelah kematian yang harus dia selesaikan. Jika husnul khotimah, selamat di alam barzah, maka kata Habib Abdullah dalam kitabnya Nasaih Diniyah, wala tazal sa'ilan minallahi ta'ala husnal khotimah. Jangan berhenti-berhenti, jangan bosen-bosen. Kapan aja kalau doa minta sama Allah supaya diberikan husnul. Maka ulama-ulama kita kalau ngaji, kalau selesai, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kalau Nabi dinasehatin oleh Allah melalui malaikat Jibril, sahabat dinasehatin oleh Nabi, Sayyidina Ali dinasehatin oleh Nabi. Kata Nabi, ya Aliyu kun indallahi khairan nas. Wahai Ali, jadilah engkau sebaik-baik manusia di sisi Allah. Tuh nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali. Kalau ulama nasihatin kepada muridnya, idza ra'aitumun nasa yastaghiluna bi umuril qusur fastaghinu antum bi imaratil kubur. Apabila engkau melihat manusia pada sibuk memperbaiki bangunan-bangunan di dunia, maka sibukkanlah dirimu untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Ada sahabat main ke rumah temannya. Itu sahabat nanya begitu nyampe di rumah teman, mana perabotan rumahmu? Kok rumahmu nggak ada perabotannya? Kata sahabat, aku simpen di rumah yang satu. Setahu aku rumah kamu cuman ini. Setahu aku bini kamu cuman satu. Tadi ada yang bininya dua ya. Kata itu sahabat, aku simpan di rumahku yang pasti bakal aku tempati. Ukurannya 2x1. RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Pasti tuh bakal kita masuk ke dalamnya. Bila perabotan kita simpen, ntar perabotan jadi penghias rumah kita. Begitu ditaruh, ditinggal 7 langkah oleh yang mengantar, tahu-tahu ada bidadari cantik. Kita nanya, man anti? Lam ara fid dunya ajmalamin. Aku belum pernah melihat wanita secantik kamu waktu di dunia. Siapa kamu? Ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Amal solehku yang mana? Itu yang hari Jumat kotak amal kotarok 1000. Ya Allah, 1000 bisa jadi bidadari. Itu cakep, bidadari kalah yang namanya Syahrini.
Syahrini kenal Syahrini? Itu yang waktu bintang sepak bola dunia David Beckham datang ke Indonesia, Syahrini itu yang ngalungin bunga. Dia pengen tampil kelihatan cantik, dia dandan dulu tuh di salon. Dia bikin jambulnya jambul katulistiwa namanya. Kalau bini kita kan jambulnya jambul katulampa. Itu Syahrini beli bulu matanya aja di Jepang, namanya antiseptik. Itu bulu mata tahan gempa, tahan tsunami. Itu teman kita lebih cantik dibanding artis dunia. Ana amalukas soleh, aku adalah amal solehmu. Itu amal soleh kita yang menolak malaikat munkar nakir. Malaikat rahmat dulu nemenin. Kata malaikat rahmat, ya Abdullah, uktubil hasanah, tulis kebaikanmu. Kata si Abdullah, pakai apa nulisnya? Nggak ada pulpen, gunakan jari tanganmu. Kagak ada tintanya, pakai air liurmu. Nggak ada kertasnya, tulis di kain kapanmu. Itu seluruh kain kapan yang warna putih, ketika menghadap Allah penuh dengan tulisan-tulisan kebaikan. Datang malaikat munkar, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Munkar nakir nggak bisa nanya, mulutnya dempet, bibir atas sama bibir bawah kagak terbuka. Mau nanya marrobuka, karena sudah penuh tulisan kebaikan. Kata malaikat nakir di belakang, tar, piye menang baik? Aku ora iso kahar. Ya wis, gentenan karo aku. Maju malaikat nakir, kagak bisa juga. Kata malaikat nakir, kar, podo wae karo aku. Ya wis, balik maneh. Balik menghadap Allah, ngadu, ya Allah, ada hambamu baru datang dari dunia, aku tanya mulutku dempet nggak terbuka. Kata Allah, yang begitu nggak usah ditanya. Itu warga Jati Cempaka yang hadir di peringatan Maulid Pasar Jaya. Masukin aja udah ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.